Pada prinsipnya, teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan seiring berjalannya waktu, manusia berhasil menemukan kemajuan-kemajuan di bidang teknologi. Teknologi yang berkembang pesat hingga saat ini ialah teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Namun, ada satu teknologi yang tidak kalah penting, yaitu teknologi di bidang keuangan. Di masa lalu, setiap kegiatan transaksi ekonomi harus dilakukan secara langsung. Tentu saja proses ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Namun, saat ini hampir semua kebutuhan manusia dipenuhi dengan media gawai termasuk kebutuhan finansial. Mulai dari mengecek saldo rekening, mentransfer uang, mengecek bunga deposito, dan lain-lain. Salah satu perkembangan yang paling terbaru dan populer dalam bidang ini adalah finansial teknologi atau yang sering kita sebut dengan fintech. Finansial teknologi memiliki ragam layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Klasifikasi fintech berdasarkan Bank Indonesia terbagi menjadi 4 jenis, yakni yang pertama peer-to-peer lending dan crowdfunding. Fintech ini seperti marketplace finansial. Platform ini mampu mempertemukan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang dapat memberi dana sebagai modal ataupun investasi. Yang kedua, manajemen risiko investasi. Fintech jenis ini dapat digunakan untuk melakukan pemantauan pada kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Yang ketiga, payment, clearing, dan settlement. Fintech ini memiliki beberapa startup finansial yang memberikan penyediaan berupa dompet digital dan menghubungkan bisnis e-commerce dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi. Dan yang keempat, market aggregator. Fintech ini lebih mengumpulkan berbagai jenis informasi terkait sektor keuangan untuk disajikan kepada penggunanya. Finansial teknologi merupakan inovasi layanan keuangan melalui penggunaan teknologi modern yang berbasis digital, di mana semua kebutuhan pendanaan dilakukan dengan media teknologi melalui gawai. Fintech cenderung mencakup beberapa kategori dalam layanan keuangan yang lebih luas dibandingkan dengan bank digital. Keberadaan fintech ke depannya bertujuan untuk membentuk ekosistem serba teknologi agar dapat mempercepat laju perputaran ekonomi. Sedangkan bank digital adalah semua metode perbankan konvensional yang melalui proses digitalisasi dari semua aktivitas perbankan tradisional. Pada dasarnya, ruang lingkup perbankan digital sama dengan perbankan konvensional. Hanya saja bank digital lebih kepada pemindahan layanan perbankan yang semula harus hadir secara fisik untuk bertatap muka, tetapi diubah menjadi proses online tanpa tatap muka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang itu. Dalam hal ini, kedudukan Badan Cyber Nasional dan Kominfo dalam pengawasan kegiatan bank digital harus seizin, sejalan, dan bertanggung jawab kepada OJK. Karena OJK itu sendiri adalah lembaga yang independen yang salah satunya mempunyai fungsi dan tugas dalam pengawasan, di mana OJK bersama Kemenkominfo dan sejumlah kementerian dan lembaga negara lain dalam inisiatif bersama membentuk Badan Cyber Nasional untuk mengantisipasi peningkatan ancaman keamanan cyber. Perbedaan mendasar antara bank digital dan bank konvensional yang memiliki fitur mobile banking adalah dari model operasional layanan perbankan. Bank digital merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha utamanya melalui saluran elektronik, dengan keberadaan kantor fisik yang terbatas atau bahkan tanpa kantor fisik bank. Model bisnis ini cenderung memiliki biaya operasional yang rendah, dikarenakan tanpa alokasi pengadaan layanan fisik atau kantor cabang dan dialihkan kepada pengembangan infrastruktur digital. Sedangkan bank umum atau bank konvensional yang dilengkapi dengan kemampuan fitur mobile banking, mulai dari onboarding nasabah, pembuatan rekening, sampai dengan transaksi melalui digital channel. Namun, tetap mempunyai channel layanan fisik seperti ATM dan cabang atau kantor kas untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam dan kompleks.